Yu Xiaoxiao guru abadi kecil dari Gunung Juling. Apa yang bisa dilakukan kesengsaraan petir yang remeh ini padaku? Petir, datanglah. Tadi ilahi tangan hantu guru Yu Xiaoxiao. Berikan aku senapan gundu. Orang sejati Suandi guru Yu Xiaoxiao. Cepat. Tolong, selamatkan aku. Menyelamatkan siapa? Maha Guru Feng Shui guru Yu Xiaoxiao. Selamatkan aku. Sudah yang keberapa kalinya bulan ini? 107 kali kurasa. Untuk ke-107 kalinya. Kapan sebenarnya aku akan mencapai keabadian? Bahaya di depan. Aku akan menyerbu duluan. Jangan menyerang. Jawab aku dulu. Kapan sebenarnya aku akan mencapai keabadian? Xiaoxiao, kau adalah murid kami bertiga. Pengobatan Feng Shui Metafisika. Kau telah menguasai semuanya. Namun sayangnya, dari 7 lubang kau baru menguasai 6. Masih ada satu yang tersisa, dan itulah satu-satunya yang tidak bisa kau pahami. Apa itu? Kesengsaraan cinta. Lalu apa yang harus kulakukan? Turunlah dari gunung dan jalani ujian cinta. Aku akan segera turun gunung guru. Ini benar-benar kekacauan. Apakah nona muda ini datang untuk sesi perjodohan? Putraku cukup luar biasa. Rentang hidup 97 tahun. Kau turun dari gunung. Untuk mencari suami, untuk hidup bersama. Begitu dia tua dan meninggal. Kau bisa berhasil mencapai keabadian. Rentang hidup 107 tahun. Hidup ini terlalu lama. Berapa usiamu tahun ini, nona muda? 18.000 tahun kurasa. Nona muda ini cukup humoris. Persyaratan apa yang kau miliki, nona muda? Berapa banyak mas kawin yang kau inginkan? Aku tidak butuh mahar. Semakin cepat kita menikah semakin baik. Lihatlah milikku. Ya, Lihat cucuku. Nyonya tua Xiao Nenek Xiao Huaijing. Kemarilah lihat cucuku. Cucuku adalah ketua dari Xiao Group. Dia memiliki kekayaan triliunan. Rentang hidup setengah tahun. yang ini bagus. Berumur pendek. Dia akan pergi dalam setengah tahun. Maksudku yang ini bagus. Aku memilih yang ini. Bagus. Bagus. Nenek, di mana cucumu? Kapan kita bisa mendaftarkan pernikahan kita? Kau tunggu di sana. Aku akan segera memanggilnya. Ji Elxiao, total pendapatan untuk paruh kedua tahun ini adalah 300 miliar. Sedikit penurunan dibandingkan paruh pertama. Xiao Huaijing CEO Xiao Group. Nenek, Halo, nenek. Aku sedang rapat. hentikan rapatnya. Bagaimana bisa mencari uang lebih penting daripada mengambil istri? Segera datang ke sudut perjodohan. Aku sudah mencarikanmu istri yang berharga. Nenek. Jangan menjodohkanku lagi. Aku tidak akan menikah. Jika kau tidak berani datang, aku akan menggantung diri di depan pintu masuk perusahaanmu. Rapat ditunda. Pergi ke pojok perjodohan. Ji Elxiao, mungkinkah itu nyonya muda? Kalau kau tidak bicara tidak ada yang akan mengira kau bisu. Aku. Kamu pasti cucu nyonya tua Xiao. Halo, aku istrimu. Aku. Aku bukan. Lalu siapa itu? Mengapa kau tidak melihat ke bawah? Bukan itu. Mengapa kamu duduk? Meskipun cucuku memiliki kaki yang lumpuh, dia sangat kaya. Jika kau menikah dengan cucuku, keluarga kami, lebih dari 100 rumah mewah, lebih dari 1000 mobil mewah, aku akan memindahkan semuanya atas namamu. Tidak apa-apa. Jika dia bisa melakukannya, maka selesai sudah. Maksudku, kekayaan materi hanyalah hal eksternal.
Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu gadis yang begitu baik hati sepertimu. Kalian berdua harus bergegas ke kantor urusan sipil dan menikah. Baiklah, Nona kau, namaku Yu Xiao Xiao. Nona Yu. Mari kita bicara sebentar. Nenek, kami akan melihat ke sana. Apa yang ingin kamu katakan? Nona Yu, ada 100 juta di kartu ini. Ambil uang ini dan katakan pada nenek bahwa kau tidak bisa menikah. Apa maksudmu dengan itu? Apa menurutmu aku tidak cukup cantik? Kau. Aku akui. Kau cukup cantik. Tapi, aku tidak tertarik padamu. Tidak apa-apa. Aku tertarik padamu. Aku. Aku terlahir dengan kaki lumpuh. Dikutuk oleh bintang kesepian. Dan ditakdirkan tidak akan hidup melewati 6 bulan. Itu bagus sekali. Apa yang kau katakan? Sudah kubilang, aku akan merawatmu dengan baik. Apa yang masih kalian berdua bicarakan? Jika kalian menunggu lebih lama lagi, kantor urusan sipil akan tutup. Kalian berdua cepat pergi dan ambil surat nikah kalian. Kami tadi baru saja mengobrol tentang berapa banyak anak yang akan dimiliki. Bagus, bagus, bagus. Tambah lagi beberapa. Nenek sangat senang. Pergilah. Nenek. Nyonya muda, tuan muda tidak bisa menahanmu bermain-main seperti ini. Kantor urusan sipil. Setelah aku menunggu 6 bulan. Dan Xiao Huijin meninggal, aku bisa. Aku akhirnya akan mencapai keabadian. Tuan muda, bagaimana bisa aku merasa bahwa kondisi mental nyonya muda sedikit tidak normal? Kau baru menyadarinya sekarang. Meskipun kalian sudah menerima surat nikah, pernikahan ini tidak boleh dilewati. Nenek, aku pasti akan memberikan kalian berdua pernikahan yang megah dan meriah. Pernikahan. Apa itu sangat merepotkan? Ini agak membosankan, tapi Kalau begitu mari kita lewati saja. Mari langsung saja ke malam pertama. bagus-bagus. Apapun yang kau katakan. Kalau begitu mari kita pulang sekarang. Keluarga Xiao. Selamat datang di rumah Nyonya Muda. Selamat datang di rumah Nyonya Muda. Sepertinya Nyonya tua sangat menyukai Nyonya Muda. Biasanya saat kau pulang ke rumah, tidak pernah ada sambutan semegah ini. Jika kau tidak bicara tidak ada yang akan mengira kau bisu. Aku, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mulai sekarang kita semua satu keluarga. Kamu masih mengikutiku. Kemarilah. Kemarilah. Mulai sekarang. Kita semua satu keluarga. Jangan terlalu formal. dari mana dia membawa? Xiao Jie sepupu Xiao Huijing. Orang udik ini pulang. Mengapa kalian ada di sini? Sepupuku sudah mendapatkan surat nikahnya. Sebagai sepupunya, aku tentu saja harus datang dan mengucapkan selamat. Aku tidak butuh ucapan selamatmu. Keluar. Sepupu, kau tidak marahkan? Aku tahu, Shen Yaoguang pacar Xiao Xie. Yao Guang dulunya adalah tunanganmu. Tapi kau adalah seorang lumpur. Bagaimana mungkin kau bisa membuatnya bahagia? Tepat sekali. Siapa yang mau menghabiskan sisa hidupnya dengan seorang cacat? Lagi pula aku ragu kau mampu melakukan apapun. Kalian semua, Keluar. Siapa dua burung merak ini? Shen Yao Guang itu, dulunya adalah tunangan Xiao Huijin. Tapi setelah kakinya lumpur, dia berselingkuh dengan sepupunya. Xiao Jie, Mereka hanyalah apa yang kalian orang udik sebut sebagai dua bajingan itu. tepat sekali. Keparat. Beraninya kau menghinaku. Lihat dirimu dengan pakaian compang camping itu. Jangan bilang kau benar-benar berpikir. Kau telah menikah ke dalam keluarga kaya. Suamimu ini
bukan hanya cacat kakinya. Dia juga berumur pendek. Kudengar dia bahkan tidak akan hidup melewati usia 30. Beraninya kalian mengutuk Huaijing. Nenek, umur pendek Xiao Huaijing sudah ditakdirkan oleh langit. Begitulah yang dikatakan kultivator abadi di Gunung Julin. Aku hanya berharap dia segera meninggal, supaya aku bisa mewarisi harta keluarga Xiao. Mustahil. Bahkan tanpa Huaijing, warisan itu hanya akan jatuh kepada anak-anaknya. Kalian semua, jangan harap kalian bisa mendapatkannya. Dia lumpuh. Dia bahkan tidak bisa bergerak di kursi rodanya. Dan kau berharap dia bisa aktif di ranjang. Siapa bilang suamiku tidak bisa bergerak? Kenapa? Apa kau dan sepupuku sudah mencobanya? Berapa kali dia bisa bergerak di ranjang? Sekali. Dibandingkan dengan Xiao Jie kami, dia jauh tertinggal. Tidak. Gerakannya konstan. Yu Xiaoshao. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Jangan khawatir suami. Aku hanya butuh 3 hari untuk menyembuhkan kakimu. Dan setelah itu, kamu bisa bergerak sesukamu. Di tempat tidur, kamu bisa melakukan posisi apapun yang kamu mau. Nyonya muda, kau wanita pendiam yang berdampak mendalam. Aku sudah berkultivasi selama 10.000 tahun. Menyembuhkan sepasang kaki itu hal yang mudah. 10.000 tahun kultivasi. Apa kau baru saja kabur dari rumah sakit jiwa? Menyembuhkan kakinya dalam 3 hari. Sombong sekali. Sepupun jika kau ingin menikah, kau tidak perlu senekat ini. Kalian berdua celaka. Bisa kalian tutup mulut kalian? Aku sudah cukup lama mentoleransi kalian berdua. Kamu dengan wajah seperti tikus. Dan pikiran yang licik. Dengan rongga matamu yang cekung. Dan energi vital yang terkuras. Dan kamu, dengan tulang pipi yang cekung. Ekspresi yang penuh kecemburuan. Jahat dan penuh rencana. Serta kutukan berat pada suamimu. Kau berani mengutukku. Aku tidak mengutukmu. Aku kebetulan tahu sedikit tentang metafisika. Metafisika omong kosong macam apa itu? Apa kau bahkan punya hak untuk bicara? Di keluarga Xiao kami. Kalian berdua hanya berisik dan mengganggu. Kau. Siapa yang kamu panggil kamu? Baiklah, kau wanita jalan. Bukankah kau bilang kau akan menyembuhkan kakinya dalam 3 hari? Baiklah, kita lihat saja di pelangam dalam 3 hari lagi. Tunggu saja, ayo pergi. Ayo pergi. Akhirnya tenang dan damai. Xiao, kau baru saja bilang bahwa kau bisa menyembuhkan Huaijing dalam 3 hari. Apa itu benar? Tentu saja. Bagaimana caranya? Apa kau melihat sesuatu? Tidak. Aku sebenarnya berpikir, dia bisa menyembuhkan kakiku. Konyol sekali. Cucu menantuku, jangan membebani dirimu sendiri. Jika kau membutuhkan obat-obatan langka, katakan saja padaku. Aku pasti akan mendapatkannya untukmu. Bukan itu. Hanya saja dia terus duduk sepanjang waktu ini. Jadi aku belum bisa tahu banyak. Mari kita pindahkan dia ke sofa dulu. Itu, penjaga. Bantu Chei Ilzio ke sofa. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Jangan khawatir. Aku pasti akan membuatmu bisa berdiri lagi. Ini nyonya muda. Kau bilang kau akan membantu Chei Ilzio berdiri. Tapi kau tidak berencana menggunakan benda ini untuk menggergaji kakinya dan melakukan amputasikan. Kesalahanku, maaf. Kau tidak memiliki sensasi di bawah lututmu. Aku perlu mensimulasi paha suami untuk mengembalikan sensasi pada kaki bagian bawah suami. Mungkin akan terasa sedikit sakit. Bertahanlah. Lanjutkan. Aku bisa menahan rasa sakit apapun. Bagaimana rasanya? Apa sakit? Tidak sama sekali tidak sakit. Sakit. Sekali lagi. Bertahanlah sedikit lebih lama. Bagaimana rasanya? Ada sensasi.
Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Sepertinya sudah ada sedikit rasa sekarang. Coba gerakan. Kakiku benar-benar bisa bergerak. Xiao, kaki yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh tabib ternama. Dan kau menyembuhkannya hanya dengan 2 jarum. Tidak apa-apa sungguh. Hanya saja otot-ototnya mengalami atrofi parah. Jadi dia belum bisa berdiri lama. Dia perlu berendam di pemandian obat untuk membantu pemulihannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah soal itu, suami harus menyetujui beberapa syarat. Baiklah, apa syaratnya? Aku akan setuju dengan apapun. Banyak ciuman pelukan dan digendong kemana-mana. Dan memiliki bayi. Kau ini, Itu luar biasa. Memiliki anak itu sungguh indah. Kalau begitu ayo kita antar kalian berdua ke kamar pengantin sekarang. Ayo pergi, nenek jangan. Kau itu, nenek. pergi. Tidak ada orang lain di sini sekarang. Hanya kita berdua. Kita bisa mulai sekarang. Yu Xiaoshao, lupakan gagasan itu. Aku tidak akan menyentuhmu. Kenapa? Aku terlahir dengan hidup yang singkat. Walau kakiku sembuh, aku hanya tersisa setengah tahun. Memiliki anak akan tidak adil bagimu. Tidak masalah. Aku bisa membesarkannya sendiri. Bagaimana kau akan membesarkan mereka sendiri? Berhenti menangis. Leluhur kecilku, kemari minumlah susumu. Minumlah lagi. Kau memumpul lagi. Membesarkan anak cukup sederhana bukan? Dan kau ingin 3 anak. Bukankah memiliki banyak anak adalah tanda kemakmuran? Yu Xiaoshao, memiliki anak itu tidak sesederhana yang kau pikirkan. Tapi bukankah itu cukup sederhana? Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Aku menciummu. Yu Xiaoxiao, jangan meniruku. Itu kamu? Kamu yang bersikeras berbicara seperti itu. Yu Xiaoxiao, Ada apa? nanti aku akan membuat surat wasiat yang mewariskan seluruh hartaku padamu, tapi memiliki anak sama sekali tidak mungkin. Kalau begitu aku tidak akan membiarkan kakimu diobati. Sesuai keinginanmu. Kalau begitu, aku ingin bercerai. Sesuai keinginanmu juga. Kamu, Aku akan pergi memeriksa supnya. Aku akan menemani Nyonya tua dan melihat apakah supnya sudah siap. kamu. Apa kamu ingin punya bayi denganku? Aku. Nyonya muda. Aku impoten. Nyonya muda lelah. Bantu dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ya, Xiao Huaijing, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Lepaskan aku. ini adalah perintah Tuan Muda. Mohon bekerja sama Nyonya muda. The film was translated and narrated by M. Ini 100 juta. Kalian berdua bisa membaginya. Bisa aku pergi sekarang? Kau tidak boleh pergi.
Kamu memaksaku menggunakan kartu asku. Xiao Xiao adalah anak yang baik. Dia luar biasa. Hanya saja nasibku begitu rapuh. Aku tidak punya keberuntungan untuk menikmatinya. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Kau terlahir dikutuk oleh bintang kesepian. Legenda mengatakan bahwa hanya dewa kecil di Gunung Juling yang bisa mengatasinya. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku telah mencari kemana-mana dan tidak menemukan siapapun. Gunung Juling apa? Mungkin itu bahkan tidak ada. Gunung Juling. Dewa kecil. Itu mustahil. Aku sudah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Bagaimana mungkin aku menjadi dewa kecil? Lagi pula, Xiao Huaijing ini bahkan tidak mau menyentuhku. Dia mungkin berpikir dia berumur pendek. Aku ingin melihat sendiri bagaimana dia menemui ajalnya. Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Sihirku pasti gagal lagi. Guru, kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Hanya ada dua kemungkinan. Pertama adalah kau terlalu banyak minum, dan melupakan mantranya. Dan yang lainnya? Orang tua itu. Aku tidak salah merapalkan mantra. 3 orang tua ini tidak memberitahuku segalanya sejak awal. Apa yang sedang kamu lakukan? Merapalkan mantra. Jika kamu ingin bercerai, katakan saja langsung padaku. Tidak ada perceraian. Kita sudah menikah. Aku tidak bisa menyerah pada ujian emosional ini di tengah jalan dan memiliki bayi. Bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Saat waktunya tiba aku. Suami. Apa yang sedang kamu lakukan? Tolong. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu sudah puas tertawa? Aku telah memutuskan untuk tidak bercerai. Suami. Bahkan jika suami hanya punya 6 bulan lagi untuk hidup, aku akan tetap berada di sisi suami sampai akhir. Wanita ini, dia ternyata memiliki perasaan yang begitu dalam untukku. Bagaimanapun ini adalah suami berumur pendek pilihanku. Aku benar-benar tidak bisa menyerah di tengah jalan. Baiklah. Kalau begitu, lelang 3 hari lagi, kamu akan menemaniku. Tidak hanya aku akan pergi bersamamu. Aku juga akan membuatmu bisa berdiri lagi. Untuk menampar wajah pasangan yang tidak tahu malu itu. Baiklah, aku akan mandi air obat. Suami. Bahkan jika suami hanya punya 6 bulan lagi untuk hidup, aku akan tetap berada di sisi suami. Seandainya aku bisa hidup sedikit lebih lama. Bukankah itu akan menyenangkan? Sudah 2 hari berlalu. Xiao Huaijing entah sedang bekerja atau tidur. Benar-benar tidak ada kemajuan. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus memikirkan sesuatu. Jimat kilat. Dapat. Dengan dekrit Phoenixku, berteleportasi kemana saja. Hancurlah. Kenapa Film tidak was berhasil? translated and narrated by M. Hancurlah. Neither. Hancurlah. Kebetulan sekali. Aku tidak melihatnya seperti itu. Maaf. Aku sedang mencari kertas jimatku.
Kemana perginya? Xiao Huaijing. Kamu membawa senjata tersembunyi bahkan saat sedang mandi. Senjata tersembunyi macam apa ini? Keluarkan dan biar aku lihat. Lepaskan aku. Keluarkan dan biar aku lihat. Kamu. Liu Xiaoshao. Keluar. Baiklah, aku pergi. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Setelah kamu selesai mandi, kita akan. Keluar. Baiklah, aku pergi. Selamat pagi, suami. Apa ini? Ini adalah liontin yang diberikan guruku saat aku turun dari gunung. Kalau begitu jaga baik-baik. Ayo saatnya bangun. Kemarilah. Ayo kita berikan Tuan Muda semangkuk sup vitalitas terlebih dahulu. Untuk apa ini? Kenapa isinya hanya kukai? Aku ingin makan daging. Xiao Xiao. Ini semua disiapkan untuk Huaijing. Ayo, makan ini saja. The film was translated and narrated by M. Xiao Tui, Media. Xiao Huang, Xiao Bei, Xiao Lan. Apa itu? Mereka adalah teman-teman kecilku dari gunung. Xiao Tui, Xiao Huang. Kalian terlihat sangat menyedihkan. Xiao Tui, kau sangat lezat. Huaijing, makanlah lebih banyak kucai. Cepatlah. Aku tidak mau makan ini. Kau harus memakannya. Berhentilah minum sekarang. Cepat pikirkan cara untuk menyingkirkan Xiao Huaijing ini. Jiao Cheng sudah membawanya menemui tetua muda. Apa yang bisa kulakukan soal itu? Aku dengar tetua muda sudah meninggalkan gunung. Keluarga Xiao masih belum tahu keberadaannya. Jadi maksudmu, Bahwa selama kita menyingkirkan Xiao Huaijing ini cukup awal, semua milik keluarga Xiao akan menjadi milik kita. tepat sekali. Mengapa aku tidak memikirkannya? Kau sangat cerdas, sayang. Kau menyebalkan. Sayang, tunggu sampai aku meminum obatku dulu. Itu, Ji Elxiao. Bagaimana perkembangan hubungan antara kau dan istrimu akhir-akhir ini? Sepertinya pekerjaanmu cukup sibuk. Sampai sempat mengurusi kehidupan pribadi bosmu. Aku, bukankah ini hanya nyonya tua yang menyuruhku untuk memeriksa keadaanmu? Dia terus berusaha meningkatkan kesehatanmu. Apa artinya itu bagimu? Bukankah itu hanya karena dia ingin segera menimang kicitnya? Masalah ini aneh sekali. Ini yang kau sebut kultivasi ganda. Ini adalah manual yang diberikan guruku. Ikuti saja ini. Bermeditasilah. Benar. Ini sudah malam kelima berturut-turut. Apakah kau dan istrimu bahkan tidak melakukan apapun? Tidak. Aku curiga. Dia tidak menyukaiku. Bagaimana mungkin? Dulu istrimu melihat fotomu sekilas dan langsung memilihmu. Lihatlah cucuku. Yang satu ini bagus, berumur pendek. Dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Benarkah? Tentu saja. Istrimu. Dia hanya pemalu. Kita harus sedikit lebih proaktif. Istrimu. Dia hanya pemalu. Kita harus sedikit lebih proaktif. Berapa lama kita harus bermeditasi seperti ini? Kultivasi membutuhkan pikiran yang tenang. Jangan tidak sabar. Tapi, aku merasa tidak bisa menenangkan pikiranku. Benarkah begitu? Apa yang terjadi?
Biar aku periksa. Jantungmu berdebar kencang. Jelas saja. Jika jantungku tidak berdegup kencang aku pasti sudah mati bukan? Tapi detaknya semakin cepat dan cepat. Apa yang sedang kau lakukan? Xiaoxiao, kau ingin punya bayi bukan? Biar aku ajari caranya. Oke, ajari aku. Kenapa jantungku berdebar begitu kencang? Mungkinkah aku mengalami penyimpangan kultivasi? Kau iblis, mengganggu jalanku. Ya Tuhan. Apa tempat tidurnya sampai ambruk? Xiao Xiao sungguh mengesankan. Membuat kehebohan seperti itu. Aku harus pergi menyiapkan beberapa barang. Untuk cicitku. Aneh sekali, kenapa sekarang? Setiap kali aku berada di dekat Xiao Huajing, aku merasa sesak napas. Ini tidak boleh terjadi. Sepertinya aku harus menjaga jarak darinya di masa depan. Aku sudah selesai makan. Aku akan kembali ke kamar tidur. Di mana Xiao Xiao? Apa kau tidak tahu cara menahan diri tadi malam dan menyakitinya? Dia yang menyakitiku. Aku bahkan belum merasa kesal. Kenapa dia yang kesal? Cucu menantuku suka sedikit variasi. Ada apa? Kau harus bekerja sama. Ini sup sarang burung yang kubuat untuknya. Kau tidak boleh meminumnya. Bawa ini dan bujuk dia. Berhenti di situ. Apa kau? Mulai sekarang, antara kau dan aku, kita harus menjaga jarak setidaknya 5 langkah. Itu termasuk saat kita tidur di malam hari. Tak satu pun dari kita diizinkan melewati garis itu. Kenapa begitu? Karena kau memengaruhi kultivasiku. Dan jika aku menolak, Jangan mendekat. Kau, jika kau mendekat lagi, aku akan. santai saja. Aku bukan binatang buas. Tanpa persetujuanmu, aku tidak akan menyentuhmu. Istirahatlah. Apel, Nyonya muda ingin tidur di kamar terpisah darimu. Ini bukan kamar terpisah. Dia membuat garis di tengah tempat tidur. Bukankah itu sama saja? Mungkinkah performamu membuat Nyonya muda tidak puas? Aku mengerti. Nyonya muda pasti mengkhawatirkan kesehatanmu. Lagi pula, kita masih belum menemukan keberadaan tetua muda. Masuk akal. Benar, apakah keluarga Zhao sudah ditemukan? Keluarga Xiao mengatakan, tetua muda sudah meninggalkan gunung. Saat ini, 4 keluarga besar Xiao Zuigu dan Chu. Semuanya sedang mencari tetua muda. Aku juga mendengar, tetua muda membawa sebuah liontin Jiao. Leontin Giok seperti apa? Itu adalah bagian dari Halo, sepupu. Apa kabarmu? Xiao Shi. Kau sudah dikeluarkan dari keluarga Xiao. Atas dasar apa kau menelponku? Kita masih berbagi. Darah keluarga Xiao bagaimanapun juga. Apakah bersikap seperti ini sedikit terlalu kejam, sepupu? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Tidakkah kau ingin melihat tetua muda? Aku punya kabar tentangnya. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Datanglah langsung ke sana. Apa kau benar-benar mengira aku akan mempercayaimu? Percaya atau tidak itu terserah padamu. Takdirmu tidak bisa diubah. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Apa menurutmu Xiao Huajing benar-benar akan datang? Dia pasti akan datang. Tidak ada yang ingin mengubah takdir mereka lebih dari dia. Tapi sayang sekali. Begitu dia tiba, dia benar-benar akan menjadi hantu yang berumur pendek. Ciu Xiao, aku khawatir ini adalah jebakan. Entah itu jebakan atau bukan, aku harus pergi. Aku akan berangkat duluan. Segera beritahu 4 keluarga besar untuk segera ke sana juga. Jadi, sesuai dugaan bos, dengan begini, jika kabar itu palsu, Xiao Zhe akan menyinggung ke 4 keluarga besar. Dengan begitu kau tidak akan berada dalam bahaya. Benar kan? Xiao Shi,
Di mana tetua muda? Tidak ada tetua muda di sini. Hanya ada Yama yang hidup di sini. Serang. Ada apa, Xiao Xiao? Nenek. Akhir-akhir ini, setiap kali aku melihat Xiao Huajing, jantungku mulai berdebar. Tapi saat aku tidak bisa melihatnya, aku sangat ingin melihatnya. Apa yang terjadi padaku? Itu hanya berarti kau menyukainya. Apa itu menyukai seseorang? The film was translated and narrated by M Media. Ji Xiao telah diculik oleh Xiao Zhe. Apa? Nenek jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan Xiao Huajing sekarang juga. Bagus, Nyonya muda. Aku akan mengambil mobil. Lupakan mobil itu, terlalu lambat. Nyonya muda. Apakah informasinya akurat? Itu kabar dari keluarga Xiao. Mereka bilang tetua muda kita ada di atap. Percepat. Kita harus segera menemui tetua muda. Dimengerti. Kendarai lebih cepat. Jatuh dari ketinggian ini. Aku khawatir kau akan lumpuh. Xiao Huijin. Mengapa kita berdua memiliki nama keluarga Xiao? Namun kau si lumpur. Bisa menjadi kepala keluarga Xiao. Mengapa kau selalu selangkah di atasku dalam segala hal? Pewarisnya diputuskan oleh kakek. Saat beliau masih hidup. Sebelum beliau berpulang, beliau bahkan berpesan padaku untuk memperlakukanmu dengan baik. Simpan belas kasihanmu. Aku tidak membutuhkannya. Sekarang aku hanya ingin kau mati. Semua milik keluarga Xiao sekarang adalah milikku. Dan istri kecilmu itu. Aku akan menyiksanya dengan benar. Kau berani. Jika kau berani menyentuh Xiao Xiao, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Tunggu saja sampai kau menjadi hantu. Sebelum datang untuk menagih hutangmu. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh suamiku. Kurasa kalian semua sudah bosan hidup. Monster macam apa kau ini? Aku adalah bibi buyutmu. Xiao Jie, Ji Xiao. Aku tidak peduli dia itu apa. Jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Jangan takut. Tetaplah di belakangku. Aku akan melindungimu. Jangan khawatir Nyonya muda. Kami akan melindungimu dengan baik. Serang. mari kita lihat siapa yang berani mencari masalah lagi. Bagus Ye Xiao Xiao. Kau benar-benar punya trik tersembunyi. Tapi apa? Nyonya muda, kau tidak boleh mati karena cinta. Pergi. Kau, apa yang baru saja terjadi? Kau apa? Bangun. Tolong bangun. Bangun. Nyonya muda, saranku berhentilah mengguncangnya. Jika kau terus mengguncangnya seperti itu, Ji Ezio tidak akan mati tapi dia pasti akan hancur. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan membawa Ji Ezio pulang terlebih dahulu. Terlalu berbahaya di sini. Aku akan mengambil mobil. Kenapa kita butuh mobil? Nyonya muda. Di mana itu?
Aneh sekali. Aku jelas melihat cahaya merah tadi. Kenapa sudah menghilang? Xiao Zhe? Di mana tetua muda? Tetua muda yang mana? Bukankah kau mengirim pesan yang mengatakan tetua muda ada di sini? Leontin Dieklingshan. Leontin Dieklingshan. Ini benar-benar Leontin Dieklingshan. Nona Shen, Leontin Diek milik siapa ini? Zhao Cheng sangat gugup soal liontin ini. Mungkinkah liontin ini memiliki makna khusus? Sudahlah, aku ambil saja untuk saat ini. Liontin ini milikku. Apa? Salam tetua muda. Apa yang kalian semua lakukan? Nona Shen, karena kau memegang Leontin Dieklingshan, kau adalah tetua muda yang selama ini kami tunggu. Kami 4 keluarga besar Yunchen akan mematuhi semua perintahmu. Liontin ini terjatuh dari milik Yu Zhaozhou. Mungkinkah dia tetua muda yang dicari oleh 4 keluarga besar? Sepertinya sekarang Yu Zhaozhou yang bodoh itu tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Hadiah dari langit. Mengapa aku tidak boleh menerimanya? Nona Shen, apakah Leontin ini benar-benar milikmu? Tentu saja ini milikku. Kalau tidak, mengapa Xiao Jie memberitahumu begitu tiba-tiba? Benar. Yao Guan, apakah itu tetua muda yang kau cari? Lalu di atap ini, apakah ada orang lain? Tidak sama sekali bukan. Lalu mengapa ada tanda-tanda perkelahian di sini? Xiao Cheng, apa maksudmu dengan itu? Apa kau meragukan identitasku? Tidak. Aku hanya khawatir seseorang akan mencelakai tetua muda. Sekarang, setelah tetua muda turun dari gunung, apakah ada instruksi darimu? Kalian semua kembalilah dulu dan tunggu perintahku. Aku akan memberitahu kalian saat waktunya tiba. Dimengerti. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Leontin ini? Apakah kau benar-benar tetua muda? Liontin ini milik Yu Zhaozhou. Apa? Kalau begitu Yu Xiaozhou. Tapi dia bukan lagi orangnya. Xiao Jie, bukankah kau selalu ingin menyingkirkan Xiao Huaijing? Sekarang adalah kesempatan terbaik kita untuk membalikkan keadaan. Baiklah, Ini, kau pikir hanya dengan gestur kecil seperti itu sudah cukup? nenek aku tadi tidak hanya sekadar memberi isyarat. Aku sedang mengobati luka Xiao Huaijing. Ini, apa benar tidak perlu ke rumah sakit? Aku adalah tabib ilahi. Aku bahkan bisa menyembuhkan kakinya. Kenapa kita harus ke rumah sakit? Lalu mengapa Ci Xiao belum juga sadar? Nenek, Kau sudah bangun. Xiao Si itu benar-benar berani menculikmu. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Xiao, sebaiknya kau pergi bersama nenek dulu. Kenapa? Pergilah nenek. Nenek melihat apa yang terjadi. Hari ini bukan. Maksudmu? Sayap Nyonya Muda. Aku tidak ingin mendengar satu kata pun lagi tentang ini dari orang lain. Dimengerti Ci Xiao, aku tahu kapan harus bersikap bijak. Tapi, Nyonya Muda, apakah dia manusia atau iblis? Aku tidak peduli siapa dia. Yang aku tahu hanyalah, dia adalah istriku. Di mana sepupuku? Apakah dia sudah sampai? Kau sungguh kejam. Sampai tega menculik Huaijing. Tunjukkan rasa hormat kepada tetua muda kita. Tetua muda apa?
Aku adalah tetua muda. Satu-satunya yang bisa membantu Xiao Huaijing mengubah nasibnya. Dia adalah seorang tetua muda. Jika dia seorang tetua muda, maka aku adalah leluhur pendiri mereka. Identitasku telah diverifikasi oleh 4 keluarga besar. Sebaiknya kau perhatikan nada bicaramu. Penjaga, seret mereka keluar. Kau, Yu Xiaoxiao. Tunggu saja kau. Jangan kembali merangkak padaku nanti. Kau, Apa yang terjadi? tidak apa-apa. Aku hanya mengusir sepasang orang gila. Bagaimana keadaan Huaijing? Ji Eozio sudah jauh lebih baik sekarang. Kalau begitu aku akan pergi menemuinya. Suami aku datang. Itu tidak mungkin benar. Aku sudah menyalurkan begitu banyak energi spiritual ke dalam dirinya. Seharusnya dia sudah pulih sekarang. Mungkinkah tubuh fananya tidak bisa menahannya? Kenapa jantungmu berdebar begitu kencang? Bukankah kau juga sama? Tidak. Jika kau tidak percaya, lihat saja. Apa yang kau lakukan? Kenapa kamu bereaksi berlebihan? Bukankah kau bilang bahwa kau ingin aku menjaga jarak, setidaknya 5 langkah darimu? Apa kamu marah karena itu? Sama sekali tidak. Baiklah. Aturan itu tidak berlaku lagi. Benarkah? Lagi pula, jika dirimu yang lemah itu diculik lagi, aku harus datang menyelamatkanmu. Yu Xiaoxiao. Makhluk seperti apa kau ini sebenarnya? Kau yang makhluk itu. Baiklah, biar kutanya. Kenapa kau menikah denganku sejak awal? Sebenarnya, aku adalah iblis hebat yang telah berkultivasi selama 1000 tahun. Menikahimu The film was translated Hanyalah untuk and menyerap energiamu. narrated by M Media. agar aku bisa mencapai keabadian. Kenapa kau tidak takut? Kalau begitu bolehkah aku bertanya Iblis Agung, berapa sisa tentang hidupku? Setengah tahun. Setengah tahun. Bagus. Kalau begitu akan kuberikan semuanya padamu baik. Apa yang kau lakukan? Aku membiarkanmu menyedot energi yangku. Begitulah yang selalu terjadi di televisi. Siapa yang menginginkan energi yangmu? Jernih bagaikan air. Air jernih mencerminkan hati. Aku di sini untuk menyedot energi vitalmu. Mengapa Xiao Huaijing terus muncul di pikiranku? Ji Eozio. Menurutmu iblis seperti apa? Nyonya muda itu. Ini, aku tidak tahu sama sekali. Lalu jika kau dan Nyonya muda memiliki anak, apakah anak itu akan menjadi setengah iblis? Apa kau ingin aku mengirimmu ke Thailand untuk jadi ladyboy dulu? Aku sudah menikah dengan Xiao Huaijing begitu lama sekarang. Namun kultivasiku belum menunjukkan kemajuan apapun. Sebenarnya apa itu yang disebut kultivasi ganda itu? Apa kau bahkan tahu cara melakukan kultivasi ganda? Bukankah kultivasi ganda hanyalah keintiman fisik antara pria dan wanita? Dia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Lupakan saja, kau pasti tidak tahu. Ji Eozio, ada sesuatu yang terjadi. Apa kau pernah mempraktikkan kultivasi ganda? Sebenarnya dulu pernah. Tapi sejak aku mulai bekerja untuk Ji Eozio, tidak ada lagi istirahat ganda. Pada dasarnya hanya istirahat tunggal. Kau mempraktikkan kultivasi ganda saat bersamanya. Benar sekali. Selama akhir pekan 2 hari biasanya, aku pada dasarnya selalu bersama Ji Eozio. Xiao Huaijing, kau tidak bersih. Kalau begitu lain kali kalian berdua mempraktikkan kultivasi ganda. Bisakah kau mengajakku? Biarkan aku belajar 1 atau 2 hal juga. Tentu. Sama sekali tidak. Kenapa kau pelit sekali? Apa kau takut aku akan mencuri sedikit
Jawabannya adalah The tidak. film was Kenapa kau translated mencariku? and Keluarga Xiao narrated mengklaim by telah M menemukan Media. tetua muda. Apa? Mereka juga mengatakan bahwa dalam 2 hari, mereka mengadakan jamuan sambutan untuk tetua muda. Ini adalah undangan yang mereka kirimkan. Itu luar biasa. Takdirku mungkin akhirnya bisa terselamatkan. Aku harus melihat sendiri. Siapa sebenarnya tetua muda ini? Tuan Xiao, mengapa Nyonya Xiao tidak datang hari ini? Dia benar-benar datang. Dia. Itu. Istriku punya kegemara pada makanan manis. Mohon maafkan dia. Wajar jika orang udik tidak tahu dunia. Nanti akan kucari seseorang untuk membungkus kue dan mengirimkannya padamu. Kenapa kau ada di sini? Lelucon macam apa ini? Jika kami tidak ada di sini, jamuan selamat datang ini bahkan tidak akan ada. Apa maksudnya itu? Xiao Huijin, bukankah kau datang hari ini hanya untuk menemui tetua muda? Yao Guan adalah tetua muda yang kau cari. Tuan Muda Shao. Shen Yaoguang adalah tetua muda. Ya, 4 keluarga besar sudah memverifikasinya. Nona Shen memegang liontin Giaplingshan. Dia memang benar tetua muda kita. Tidak ada sedikit pun energi kultivasi pada Shen Yaoguang. Dia hanyalah manusia biasa. Jika dia adalah tetua muda, maka aku adalah leluhurmu. Lancang sekali mulut gadis kecil ini. Beraninya kau tidak menghormati tetua muda. Para tetua dari 4 keluarga besar benar-benar muncul bersama. Keempat orang ini adalah senior yang sangat dihormati. Yu Xiao dalam masalah besar kali ini. Aku bertanya-tanya siapa yang melontarkan omong kosong seperti itu. Ternyata hanya bocah ingusan. Seseorang usir dia. Xiao Qing buta itu satu hal, tapi menurutku kalian berempat, dan kalian semua pasti sudah pikun juga. Ini keterlaluan. Aku sudah hidup selama ini, namun belum pernah ada orang yang berani bersikap kurang ajar di depanku. Kau berani menyebut dirimu orang tua di depanku. Aku sudah hidup lebih dari 10.000 tahun. Di hadapanku, kalian semua hanyalah cucu. Aku rasa orang ini sudah benar-benar gila. Pengawal, seret dia keluar sekarang juga. Tunggu, bukankah kau mengaku sebagai tetua muda? Kalau begitu, ubah nasib suamiku. Sekarang juga, mengapa harus? Saudari, kau telah mengambil begitu banyak barang antik milikku. Kau tidak bisa begitu saja menarik kata-katamu. Pada pelelangan sebelumnya, keluarga Xiao menempati peringkat pertama. Sesuai aturan, kau berhutang 1 permintaan pada mereka. Aku bahkan tidak tahu cara mengubah nasib siapapun. Semuanya hanyalah tumpukan sampah. Ambil kembali jika kau mau. Tepat sekali. Sebagai tetua muda, aku tidak akan mengubah nasib apapun. Dan aku juga tidak menginginkan pernak-pernik kalian. Baiklah, kalau begitu, kembalikan padaku sekarang juga. Kalian bisa mengambilnya sendiri setelah perjamuan. Kubilang sekarang juga. Segera, berikan padaku. Yu Zhaozhou, aku peringatkan kau, jangan menguji kesabaranku. Tetua muda, aku ingat saat aku masih kecil. Anda memiliki kemampuan untuk mengambil benda dari jarak jauh. Mengapa Anda tidak menggunakan sihir Anda sekarang untuk mengembalikan barang-barang mereka? Ya, ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan tetua muda. Hanya dengan lambaian tangan. Sebaiknya kita menyingkirkan orang ini secepatnya. Ada apa tetua muda? Apa kau bahkan tidak bisa melakukan tugas sesederhana itu? Siapa bilang aku tidak bisa? Kalau begitu keluarkan barangnya. Berhenti bicara omong kosong. Aku hanya berubah pikiran. Aku bisa membantu Xiao Huijing mengubah nasibnya. Tapi, jika kalian ingin bantuan, maka kalian harus memohon dengan sikap yang benar. Aku ingin kalian berdua berlutut dan bersujud padaku. Jika suasana hatiku sedang baik, mungkin aku akan mengubah nasibnya. Meskipun aku hanya menghabiskan sedikit waktu di sisi tetua muda, saat aku masih muda, dia tidak akan pernah bersikap seangkuh ini. Apakah dia benar-benar tetua muda? Shen Yaoguang, jangan keterlaluan. Baiklah, aku akan berlutut. Kau, aku akan membuatmu berlutut pada hantu. Lihat saja, kalau aku tidak mematahkan kakimu, kalian orang-orang tua bodoh. Apa kalian hanya akan menonton saat tetua muda kalian ditindas? Serang. Beraninya kau menyakiti tetua muda. Bentuk formasi. Xiao tua, apa maksud dari semua ini? Tuan Xiao, istrimu menyerang tetua muda. Jadi jangan salahkan kami jika kami bersikap kasar. Formasi 7 bintang. Kau benar-benar mengenali formasi ini. Aku tidak hanya mengenalinya. Ini adalah formasi yang kubuat sendiri. Kesombongan yang lancang. Serang. Hanya satu gerakan. Kau benar-benar menghancurkan formasi 7 bintang kami. Jika kau punya trik lain, mari kita lihat. Ilmu bela diri gadis ini sangat tangguh. Kami bukan tandingannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya pilihan selain meminta tetua The muda film was untuk turun tangan translated and secara pribadi. narrated by Apa? M Media. Tetua muda, Nona Yu sepertinya bukan manusia biasa. Dia sangat tangguh. Kami tidak kompeten, dan kami dengan rendah hati meminta tetua muda
untuk memberi pelajaran padanya secara pribadi. Ya tetua muda, Anda memiliki 10.000 tahun kultivasi. Kekuatan sihir Anda sangat mendalam. Menghadapi bocah kecil seperti itu, seharusnya menjadi tugas yang mudah. Tunjukkan saja padanya apa yang Anda mampu. Tepat sekali. Biarkan dia tahu kekuatan sejati tetua muda kita. Ya. Shen Yaoguang, lakukan gerakanmu. Ini mimpi buruk. Aku sama sekali tidak tahu mantra apapun. Jika kau tidak mau bergerak, maka aku tidak akan menahan diri. Aku menyerah. Apa aku salah dengar? Tetua muda dari 4 keluarga besar, baru saja menyerah begitu saja? Bukankah dikatakan bahwa tetua muda ini sangat kuat dalam sihir? Shen Yaoguang ini, dia tidak mungkin penipu, bukan? Alasan aku menyerah adalah karena saat aku di gunung, aku terluka oleh iblis kejam dan kehilangan seluruh kekuatan sihirku. Kalau begitu katakan pada kami, iblis macam apa yang menyakitimu? Itu kau, Yu Zhaozhou. Nona Shen, apa maksudmu dengan itu? Semua orang baru saja melihatnya. Yu Zhaozhou ini memecahkan formasi 7 bintang dengan begitu mudah. Jika dia bukan iblis, bagaimana mungkin dia memiliki kultivasi setinggi itu? Jika aku seorang iblis, kenapa kau tidak mengatakannya sejak tadi? Karena kau bisa mengubah penampilanmu. Aku baru menyadarinya sekarang, bahwa kaulah iblis yang membuatku kehilangan semua sihirku. Semuanya bekerja samalah dan bunuh iblis ini. Tuan Xiao, apakah kau belum mau kemari? Istrimu adalah iblis. Terlepas dari siapa dia, aku hanya tahu bahwa dia adalah istriku. Kalau begitu kalian berdua bisa menjadi pasangan di alam baka. Semuanya serang. Suami tetaplah di samping. Cepat pergilah. Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka. Tidak perlu mengejar. Langsung saja ke kediaman Xiao. Aku tidak percaya mereka berdua. Tidak peduli dengan ketiga wanita tua itu. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, ayo pergi. Apa kakimu tidak apa-apa? Seharusnya tidak apa-apa. Duduklah biar aku membantumu menyembuhkan lukamu. Jangan repot-repot. Sebaiknya kau simpan kekuatan magismu. Bagaimana jika orang-orang itu mengejar lagi? Kau tahu aku punya kekuatan sihir. Kenapa kau masih menghalangi di depanku? Karena aku adalah suamimu. Aku rasa aku sedikit lapar. Kau masih belum puas dengan camilan kecil tadi. Itu bahkan tidak cukup untuk mengisi sela-sela gigiku. Minumlah kalau begitu. Apa kau benar-benar mengira aku iblis dan ingin meminum darahmu? Aku tidak peduli kau itu apa. Aku bukan iblis. Aku adalah dewa yang jauh lebih kuat daripada iblis manapun. Seorang dewa. Sudahlah, kau tidak akan mengerti meski aku menjelaskannya. Malam ini, kita menginap di sini saja. Kita bisa kembali besok. Harus kuakui, suamiku sebenarnya cukup tampan. Jika kau punya keluhan, sampaikan padaku. Lepaskan nenekku. Selama kalian menyerahkan Yu Zhaozhou, aku akan melepaskannya. Kau bermimpi. Yu Xiaoxiao adalah istriku. Tidak ada yang boleh menyakitinya. Tuan Xiao, tetua muda mengatakan bahwa Yu Xiaoxiao adalah iblis. Jadi kami. Kalian percaya semua perkataannya? Apa kalian berempat sudah pikun karena usia? Keterlaluan. Untuk seseorang yang semuda itu, kamu sangat kurang ajar. Nenek ini memang punya tabiat seperti itu. Baiklah. Masih bersikap keras kepala saat kau berada di ambang kematian. Bawa wanita tua ini dan seret dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Baiklah Yu Zhaozhou. Kau benar-benar iblis. Cucu menantuku bukanlah iblis.
Sebaliknya, tindakan kalianlah yang tidak manusiawi. Kenapa kalian semua hanya berdiri di sana? Kenapa kalian belum menangkapnya? Apa yang kau lakukan? Lepaskan Yao Yao. Karena kalian terus mengatakan, aku ini iblis. Jika aku tidak melakukan sesuatu, bagaimana aku bisa membenarkan tuduhan itu? Bukankah ini liontin giok milikku? Bagaimana liontin giok ini bisa ada di tanganmu? Apa maksudmu, Nona Yu? Mungkinkah liontin giok ini milikmu? Ini sudah pasti milikku. Guruku yang memberikannya padaku. Aku sudah memakainya selama lebih dari 10.000 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Tapi liontin giok ini milik Nona Shen. Liontin giok ini, aku pernah melihat istriku memakainya. Jadi tetua muda yang kau cari, pastilah istriku. Shen Yao Guang ini, jelas-jelas adalah penipu. Nona Shen, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yu Jojo ini adalah iblis. Dan sekarang dia mencoba mencuri liontin giokku. Liontin giok siapa ini sebenarnya? Apakah ada cara untuk membuktikannya? Ada cara. Liontin giok Lingshan adalah bagian dari Mingyu. Mingyu mengenali pemiliknya. Jadi selama kalian berdua meneteskan darah kalian ke liontin itu, liontin itu akan memancarkan cahaya putih. Dan itu akan membuktikan siapa pemilik asli liontin itu. Aku cuma pernah dengar tes darah keturunan. Aku belum pernah mendengar meneteskan darah ke liontin giok. Demi keadilan, Nona Yu tolong berikan liontin itu kepadaku. Nona Shen, tolong. Liontin giok ini milikku. Benarkah? Uji coba akan membuktikannya. Liontin giok ini harus dihancurkan. Apa rusak? Aku akan tahu setelah mengujinya. Cahaya putih. Anda benar-benar tetua muda kami. Benar-benar cahaya putih. Tetua muda. Aku bukan tetua muda. Aku ini iblis. Kami semua telah ditipu oleh makhluk jahat ini. Silakan tinggalkan tempat ini. Tidak perlu. Kami akan pergi sendiri. Maksudku, tinggalkan Yunchan. Apa? Apel. Lepaskan aku, lepaskan aku. Salam tetua muda. Berdiri. Semuanya berdiri. Xiao Xiao, apakah kau benar-benar seorang tetua muda? Aku tidak yakin. Tapi liontin giok itu milikku bagaimanapun juga. Tetua muda, apa Anda mengingatku? Saat aku masih kecil, aku juga pernah mendaki Gunung Julin. Akulah yang mengerjakan tugas-tugas untuk Anda. Kau anak kecil yang gembul itu. Ya, ini aku. Lumayan. Kau sudah tumbuh menjadi pria yang sangat tampan sekarang. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kenapa kau mendekat begitu? Ini adalah cucu muridku. Dan 4 pria tua ini juga cucu muridku. Ya. Kami juga. Keturunan dari tetua muda. Saat aku turun dari gunung, guruku tidak memberitahuku bahwa aku memiliki begitu banyak keturunan di bawah sini. Tetua muda Anda mungkin tidak tahu ini, tapi kami semua telah menerima kebaikan dari ketiga guru dewa. Ketiga guru dewa pernah memberitahu kami bahwa kami harus menemukan tetua muda dan membantu Anda untuk berhasil melewati kesengsaraan cinta Anda. Kesengsaraan cinta. Kesengsaraan cinta ini berarti bahwa Anda menemukan seorang pria tua, dan begitu dia kehilangan nyawanya, Anda akan mencapai keabadian. Jadi begitu cara kerjanya. Tetua muda, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Apa kau bahkan bisa mengatakan hal seperti itu? Suami, dengarkan aku. Suami, jangan dengarkan dia. Jadi kau mendaftarkan pernikahan denganku, karena kau sudah tahu sejak awal tentang takdir hidupku yang singkat. Berharap aku akan kehilangan nyawaku lebih awal, agar kau bisa mencapai keabadian kan? Soal itu,
Jadi aku hanyalah kesengsaraan cinta bagimu. Aku akui. Rencana awalku memang seperti itu. Tapi rencanaku sudah berubah sekarang. Meskipun aku tidak tahu alasannya, aku ingin kau hidup. Hidup dengan sehat dan panjang umur. Tidakkah kau ingin mencapai keabadian? Karena kau akan mencapai keabadian cepat atau lambat. Tidak masalah jika sedikit lebih lambat. Apa yang kau lakukan? Jadi maksudmu adalah kau menyukaiku. Apa yang kau lakukan? Kau juga memperlakukanku seperti ini sebelumnya. Apa yang kau lakukan? Aku menciummu. Apa itu bisa dianggap sama? Apa bedanya? Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas padamu. Xiao Huijin, ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Ji Elxiao, aku sangat menyesal. Dia menerobos masuk begitu saja, dan aku tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tidak apa-apa, kau bisa pergi duluan. Apa yang ingin kau katakan? Xiao Huijin, aku punya cara untuk membantumu mengubah nasibmu. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan seorang Taois. Dia ahli dalam membantu orang mengubah nasib mereka. Tidakkah kau ingin menemuinya, sepupu? Adakah orang di dunia ini yang lebih mampu daripada istriku? Jika kau tidak percaya padaku, kau boleh membawa Yu Xiaoxiao ikut serta. Mari bertemu di atap yang sama seperti waktu itu. Tenang saja. Sebagai sepupumu, aku sungguh ingin menebus kesalahanku. Taois macam apa itu? Bisakah dia benar-benar mengubah takdir seseorang? Itu hanya akal-akalan Xiao Shi. Jangan hiraukan dia. Terlepas dari apakah itu nyata atau tidak. Mari kita pergi dan melihatnya sendiri. Ayo pergi. Apakah Taois yang kau temukan itu bisa dipercaya? Tenang saja Tuan Muda Xiao. Aku juga seorang praktisi jalan. Yu Xiaoxiao bukan manusia. Selama Anda menuangkan anggur di dalam labu ini, ke atasnya, itu pasti akan membuatnya kehilangan kekuatan sihirnya untuk sementara. Begitu Yu Zhaozhou pergi, Xiao Huijing akan berada dalam kendali kita. Kalau begitu aku serahkan semuanya padamu. Siapa yang bilang seseorang bisa mengubah takdirnya? Itu adalah aku, tetua muda. The film was translated and narrated by M. Kau penipu Media. tua. Mempertontonkan sandiwara di sini. Yu Xiaoxiao, kami mencoba membantumu. Jangan membuat masalah. Siapa yang berusaha kau bodohi dengan Taois palsu ini? Apa ini? Ini terlihat seperti anggur. Ini adalah anggur. Dan ini adalah anggur Ralgar. Kau orang tua bodoh. Aku bukan iblis. Apa kau mencoba melucu dengan arak Ralgar ini? Kenapa kekuatan magisku gagal? Apa yang kau masukkan ke dalam anggur itu? Jangan khawatir. Anggur ini hanya membuat tetua muda kehilangan kekuatannya untuk sementara waktu. Kau pendeta iblis. Ayo kita keluar dari sini dulu. Sepupu, apa kau benar-benar berpikir kau bisa pergi sekarang? Bukankah hanya kekayaan keluarga Xiao yang kau incar? Lepaskan Xiao Shao, dan aku akan memberikan semuanya padamu. Kau tidak dalam posisi untuk menawar saat ini. Bahkan tanpa kekuatan magisku. Menghadapi kalian semua, semudah membalikkan telapak tangan. Sungguh arogan. Sekarang setelah kau kehilangan kekuatanmu, bisakah kau benar-benar menghadapi kami semua? Tangkap mereka. Xiao Shao, maafkan aku. Aku telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Aku baik-baik saja, suami. Mereka tidak bisa menyakitiku. Xiao Shao, awas.
Bukankah dia kehilangan kekuatannya? Bagaimana dia masih begitu kuat? Kenapa anggurmu tidak bereaksi? Kultivasiku tidak cukup dalam. Anda sebaiknya mencari orang lain. Jangan lari. Yu Zhaozhou, pergilah ke neraka. Awas. Xiao Huaijing. Xiao Huaijing. Xiao Jie, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kau panikkan? Bukankah ini justru yang kita inginkan hari ini? Untuk menguburnya. Gawat, mereka punya kekuatan sihir lagi. Lari. Kenapa kekuatanku tidak berfungsi? Tetua muda. Xiao Cheng, lihatlah. Kenapa kekuatanku tidak bisa menyelamatkan Xiao Huaijing? Pedang ini dilapisi racun yang mematikan. Racun yang mematikan. Xiao Huaijing. Adakah cara lain untuk menyelamatkan Xiao Huaijing sekarang? Pedang ini telah jenuh dengan racun yang mematikan. Begitu masuk ke aliran darat, meskipun tidak akan langsung membunuhnya, dia tidak akan bertahan lebih dari setengah tahun. Pertama dia akan memuntahkan darah, dan pada akhirnya tubuhnya akan membusuk. Apakah ini benar-benar takdir Huaijing? Dikutuk oleh bintang kesepian, tidak bertahan bahkan setengah tahun. Pantas saja aku tidak bisa melihat takdirnya. Mungkinkah dia sekarat karena aku? Apakah karena kedatanganku hidupnya menjadi pendek? Jadi akulah kesengsaraan yang ditakdirkan untuknya. Tetua muda. Anda menangis. Tetua muda lahir tanpa air mata. Menangis sekarang pasti berarti Anda benar-benar telah jatuh cinta. Jadi, ternyata ini adalah kesengsaraan cintaku. Tetua muda, begitu rentang hidup Xiao Huaijin mencapai akhirnya, Anda akan dapat mencapai keabadian. Tidak, meskipun aku harus menguras separuh kultivasiku, aku akan menyelamatkannya. Tetua muda, takdir Xiao Huaijin sudah ditetapkan. Hidup dan matinya sudah ditentukan oleh takdir. Dia hanyalah cobaan asmara bagimu. Memang benar, tetua muda. Tidak layak bagimu membuang kultivasimu. Demi seorang manusia biasa. Di dunia ini, bagaimana seseorang mengukur apa yang berharga dan apa yang tidak? Aku hanya ingin bertindak sesuai kata hatiku. Tetua muda. Namun ini adalah kesengsaraan yang ditakdirkan langit. Maka aku akan menentang langit dan mengubah takdirnya. Tetua muda, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Xiao Huaijing juga baik-baik saja. Tetua muda. Tetua muda. Kau sudah sadar. Xiao Xiao telah mengubah takdirmu. Dia, di mana Xiao Xiao? Bagaimana keadaannya? Xiao Xiao, demi menyelamatkanmu, dia mengalami kerusakan parah pada esensinya. Dan Xiao Cheng telah membawanya untuk memulihkan diri. Aku harus pergi mencarinya. Empat tetua. Lukaku sudah sembuh. Di mana Xiao Xiao? Istrimu ada di sini. Di mana? Xiao Cheng, kenapa kau memegang seekor ayam? Ini adalah istrimu. Apa? Kau bilang ini Xiao Xiao. Ayam apa? Aku ini Phoenix. Phoenix. Benar sekali. Untuk menyelamatkanmu tetua muda, mengorbankan sebagian besar kultivasinya. Itulah sebabnya dia kembali ke wujud aslinya. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk membantunya kembali ke wujud manusia? Dia sangat lemah saat ini. Kau memiliki aura surgawinya. Berada di dekatmu. Mungkin bisa membantunya memulihkan wujud manusianya. Ini Xiao Xiao. Ini adalah Nyonya muda.
Aku tidak menyangka bahwa nyonya muda ternyata seekor anak ayam. Dia sebenarnya cukup lucu. Sudah kubilang aku ini Phoenix. Phoenix. Jangan mencolokku. Menjauhlah. Tak kusangka Xiao Xiao menunjukkan wujud aslinya. Hanya untuk menyelamatkanmu. Jangan khawatir, aku pasti akan mencari cara untuk membantu Xiao Xiao kembali ke wujud manusia. Ini lezat. Siapa yang mau makan cacing? Aku mau daging. Udara mulai mendingin. Aku membuat mahkota rumput untuk Xiao Xiao. Biar aku memakaikannya padanya. Lihat betapa manisnya dia. Tolong. Jalankan rencana sesuai yang dibahas. Pertemuan selesai. Mengapa Cie Xiao tiba-tiba mulai memelihara ayam? Hewan peliharaan aneh apa ini? Xiao Xiao, kapan tepatnya kau akan berubah kembali ke Film wujud was manusia? translated Aku juga and tidak tahu. narrated Aku by tentu M tidak perlu Media. menghabiskan seluruh hidupku sebagai ayam. Omong kosong. Phoenix maksudku. Kau seekor ayam sekarang. Tidak ada salahnya aku memberimu sedikit ciuman, bukan? Apa yang sedang kau lakukan? Xiao Huaijing, beraninya kau memanfaatkan diriku. Berhenti mengotori wajahku dengan air liurmu. Tetua muda, tidak ada tanda-tanda pemulihan sedikit pun. Mungkinkah nyonya muda akan selamanya menjadi seekor ayam? 4 tetua, bukankah benar bahwa Xiao Xiao memiliki 3 guru di atas gunung? Bisakah kita meminta mereka turun dan menyelamatkan Xiao Xiao? Ketiga guru abadi tidak pernah meninggalkan gunung dengan mudah. Karena itu masalahnya, aku akan pergi ke gunung dan memohon pada 3 guru abadi. Kau harus bersujud di setiap langkah untuk mencapai Gunung Julin. Banyak orang menyerah di tengah jalan. Apa kau yakin ingin pergi? Kau tidak boleh pergi. Sangat sulit bagiku untuk mengubah takdirmu. Kau tidak boleh mati di tengah jalan mendaki gunung itu. Untuk menyelamatkan Xiao Xiao, aku bersedia melakukan apapun. Ji Elxiao, ini pasti Gunung Julin yang mereka bicarakan. Kau tidak perlu ikut denganku. Tetaplah di kaki gunung dan jaga nenek dengan baik. Untuk sisa perjalanan, aku akan pergi sendiri. Ji Elxiao benar-benar memiliki ketulusan hati untuk nyonya muda. Aku harap kali ini nyonya muda bisa kembali ke wujud manusia. Xiao Huaijing, kau benar-benar bodoh. Xiao Xiao, teruslah berjalan sedikit lagi. Kita hampir sampai di puncak. Xiao Huaijing, Xiao Huaijing. Xiao Huaijing, Seseorang menerobos masuk ke gunung. Xiao Xiao, kau belum lama turun dari gunung. Mengapa kau menampakkan wujud aslimu? Meski harus kuakui, penampilan ini masih terlihat cukup manis. berhenti mengoceh kalian bertiga orang tua. Cepat bantu aku memulihkan wujud manusiku. Baiklah, mari kita mulai prapalan mantra. Tiga guru abadi, aku memohon pada kalian. Tolong selamatkan Xiao Xiao. Jadi kau adalah suami yang Xiao Xiao temukan saat turun gunung. Ya, Selera Xiao Xiao terhadap pria tidak buruk juga. Dia pemuda yang cukup tampan. Dia tampan memang. Namun sebagai pendamping untuk Xiao Xiao kita, dia masih sedikit kurang. Memang sedikit kurang. tiga guru abadi. Aku tahu aku tidak pantas untuk Xiao Xiao, tapi aku akan menghabiskan seluruh hidupku di sisinya. Aku memohon pada kalian. Tolong selamatkan dia.
Bukannya mustahil untuk menyelamatkannya, namun kau harus menunjukkan sesuatu sebagai gantinya. 3 guru abadi, sebutkan saja harga kalian. Bagaimana jika kau berikan nyawamu? Apa kau keberatan? Sangat sulit untuk mengubah takdirmu. Kami mengerti jika kau tidak ingin mati. Aku bersedia. Hidupku diberikan oleh Xiao Shao sejak awal. Sekarang ambil nyawaku sebagai ganti nyawa Xiao Shao. Aku tidak bisa meminta apa-apa lagi. Baiklah, mari kita mulai. Baiklah, berhenti menggodanya. Xiao Shao, Aku sudah kembali menjadi manusia. Kalian bertiga orang tua, keluar. Aku ada sesuatu yang ingin kusampaikan pada Xiao Huaijing secara pribadi. Baiklah. Benar sekali begitu, dia memiliki suami. Dia melupakan gurunya. Gadis-gadis benar-benar tidak betah di rumah setelah mereka dewasa. kau baik-baik saja. Itu melegakan. Meskipun tadi aku berubah menjadi ayam. Bukan, Phoenix. Tapi semua yang kau lakukan, aku bisa melihat dan mendengarnya semua. Aku tidak melakukan apapun. Hal buruk apapun kan? Kau hanya seekor ayam saat itu. Tidak masalah jika aku menciummu, bukan? Bagaimana menurutmu? Aku mengakuinya. Saat kau menjadi ayam, aku menciummu. Phoenix. Benar. Aku mengaku saat kau menjadi burung Phoenix. Aku menciummu. Kalau begitu aku akan menciummu balik. Ada apa? Kenapa kau berhenti bicara? Aku merasa itu belum cukup. Aku merasa seperti kubis kesayanganku sendiri. Telah dicabut oleh seekor babi. Benar, kami membesarkan murid kecil ini selama 10.000 tahun. Dan kini hatinya hanya milik pria bermarga Xiao itu. Kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan keinginannya. Kenapa kalian bertiga kembali lagi? Xiao siapa? Namaku Xiao Huaijing. Xiao Huaijing. Meskipun Xiao Shao telah kembali ke wujud manusianya, dia telah kehilangan The film terlalu was banyak kekuatan magis. translated and Dia masih narrated perlu by beristirahat M dan Media. memulihkan diri di pegunungan. Sebaiknya kau kembali lebih dulu. Tidak apa-apa. Kami punya banyak kamar kosong di rumah. Dia bisa tinggal di sini dan menemaniku. Sakit sekali. Kau masih tahu cara merasakan sakit. Kau baru turun gunung selama beberapa hari. Dan kau sudah benar-benar dimabuk cinta. Kau sudah dewasa. Kau harus menjaga jarak. Apa kau mengerti? Guru, dia adalah suamiku sekarang. Kenapa aku harus menjaga jarak? Apakah itu berarti kalian berdua sudah melakukan kultivasi ganda? Itu mengingatkanku, aku sebenarnya marah soal itu. Manual milikmu itu. Bahkan tidak menyebutkan cara melakukan kultivasi ganda. Aku sebenarnya ingin. Bagaimana caranya? Bagaimana tepatnya kau melakukannya? Itu bukan hal yang mendesak. Kita tidak boleh terburu-buru. Tidak usah terburu-buru. Lalu kultivasiku, kapan akan pulih? Kemarilah, guru punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Kenapa kau begitu merahasiakannya? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Apakah kau masih ingin mencapai keabadian? Tentu saja ada. Setidaknya pria belum meneburkan penilaianmu. Kau menentang takdirmu. Dan kehilangan cukup banyak kultivasimu. Jika kau ingin pulih, itu tentu tidak akan terjadi dalam semalam. Kalau begitu aku akan berkultivasi perlahan saja. Sebenarnya ada satu cara lagi. Untuk membantumu mencapai keabadian dengan cepat. Cara apa? Berpisahlah dari Xiao Huaijing. Temukan pria dengan takdir yang lemah. Dan saat dia meninggal, kau pasti akan mencapai keabadian. Apa? Guru, ada sesuatu yang terjadi. Kau si Xiao itu, apakah kau benar-benar mencintai Xiao Shao? Tentu saja, aku benar-benar mencintainya. Aku ingin bersamanya selamanya. Bahkan jika takdir seorang manusia diubah, itu hanya memberinya beberapa dekade kehidupan lagi. Bagaimana kau bisa berbicara tentang keabadian? Aku hanya berharap menghabiskan waktuku yang terbatas di sisinya selamanya.
Apa ini? Jika kau mengonsumsi pil ini, kau akan hidup selamanya. Tidakkah kau mencintai Xiao Shao? Begitu kau meminum ini, kau akan memiliki keabadian untuk bersamanya. Benarkah? Namun demikian, jika kau meminum pil ini, Xiao Shao akan terputus dari jalan menuju keabadian. Karena dia menantang langit demi dirimu. Hanya saat kau meninggal secara alami, dia bisa mencapai keabadian. Aku berterima kasih atas kebaikan kalian berdua tapi aku tidak The akan film meminum was pil ini. translated Kehidupan and abadi. narrated Tidakkah kau by M menginginkannya? Media. Aku melakukannya, tapi aku tidak bisa menuruti keinginanku yang egois dan menghalangi jalan Xiao Shao menuju keabadian. Mungkin saja bisa bertemu dengannya. Bagiku ini sudah menjadi berkah 3 kehidupan. Aku tidak bisa meminta terlalu banyak. Meski aku memang ingin mencapai keabadian, aku juga ingin tetap bersama Xiao Huajing. Kau bertindak bodoh. Mengapa kau demi seorang manusia fana mengorbankan kultivasimu sendiri? Guru, ada pepatah di dunia fana, menemukan satu hati, dan bersama hingga rambut memutih. Meskipun aku ingin mencapai keabadian, aku juga ingin menemani Xiao Huajing melalui sisa hidupnya yang singkat. Anakku, aku benci melihatmu pergi. Kembalilah berkunjung pada kami orang tua yang kesepian ini jika kau punya waktu. Kau menyebutkan tentang memasang wifi terakhir kali. Jangan kau lupakan itu. Kami bertiga terus mengalami lag saat bermain game video. Ya, aku akan mengutus seseorang untuk mengurusnya saat aku kembali. Kita pergi sekarang. Tidak, aku lupa bertanya pada guru. Bagaimana cara melakukan kultivasi ganda? Tidak apa-apa, aku tahu caranya. Benarkah kalau begitu ajari aku? Baiklah, aku akan mengajarimu nanti malam.